Namaku Tangi. Seminggu yang lalu, aku masuk ke dalam novel ini sebagai pemeran pembantu yang malang. Menikahi Yan Heng, orang terkaya di kota. Tapi dia cuma suka sama pemeran utamanya. Jadi setelah nikah, dia anggap aku cuma pajangan. Tapi, suami meski jarang pulang, tapi duitnya beneran dikasih. Sekarang tiap hari, aku bangun dari villa. Seluas 500 meter persegi, pakai baju desain master Prancis. Kustomisasi tinggi. Gak ada suami jelek, gak perlu lahirin anak jelek. Cuma perhiasan yang gak habis-habis, sama duit yang gak habis-habis. Siapa bilang masuk novel jelek? Ini keren banget. Minggir. Ini suami kayak aku. Silakan. Pintar juga kamu. Aku asisten pribadi Pak Yan. Pak Yan pesen khusus, suruh aku anterin dia pulang sendiri. Aku ingat pemeran utama di novel adalah asisten Yan Heng. Apa dia? Berarti pemeran utama udah muncul, aku si pemeran pembantu. Harus minggat. Dia berat, aku bantu rawat ya. Gak usah, Pak Yan pesen khusus ke aku. Suruh rawat dekat-dekat. Ternyata aku istri pertama yang merebut tempat. Emang gak pantas. Kamu istri Pak Yan, Tangi? Kamu tahu gak, selama ini di samping Pak Yan, gak pernah ada asisten cewek. Tahu. Atau gak? Terus menurutmu, kenapa aku bisa langgar aturan? Singkirin saingan banyak, bisa kerja di samping Pak Yan? Karena kamu yang terbaik di antara sapi kuda. Itu karena Pak Yan suka sama aku. Tangi, lebih baik kamu minggir, pergi dari sini. Biar gak jadi bahan ketawaan. Maksudmu, kamu sama Yan Heng? Saling suka? Tentu saja. SIS, kapan kalian jadian? Gede banget nih urusannya. Kenapa gak kasih tahu aku dari dulu? Kita bertiga jalani hidup dengan baik, itu yang paling penting. Nanti kalian nikah punya anak, aku bisa bantu jagain pas lahiran. Gak perlu babysitter, kan sekaligus dua manfaat. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Gak mau. Kamu mau monopoli dia aja. Mau usir aku? Boleh juga. Tapi Yan Heng ini, pelaku kesalahan pernikahan, harta bersama dalam nikah. Aku harus dapat bagian terbesar, ini batas bawahku. Kamu bisa mengatasinya. Intinya jangan coba-coba nempel sama Pak Yan. Yuan R, kok lama banget keluar? Jangan coba-coba main curang, berani ganggu Pak Yan. Nggak bakal tahu mati gimana. Oke. Aku ingat tokoh utamanya namanya Pei Shuao. Jadi orang ini bukan tokoh utama. Bagus, bagus. Gak heran ngomong setengah hari, gak ada yang penting. Ternyata isinya kosong. Terus sok jago apa? Keluar. Babi pakai belalai, sok jadi gajah. Ini sedih atau mau dibantuin? Aku ini orang deket Pak Yan, berani banget sama aku. Kalau sakit pergi ke dokter, jangan ngamuk di sini. Minggir. Modal suamiku murahan ini benar-benar sesuai seleraku. Sayangnya, jiwa raga kamu milik tokoh utama. Dasar cewek, dapet yang enak-enak. Nah, sekarang bukan cuma daging gak dapat, uang juga kabur. Perhiasan ini, semua hakku. Kalau beneran cerai, harus kubawa semua. Koper ini kok kecil banget. Tanda tangan. Yan Heng dingin banget. Cewek aslinya suka dia apa sih?
cerai cuma dapat 5 juta. Dunia novel kan inflasi udah tinggi. Kok nggak sekalian bawa Yan Heng? Mas, menurut kamu ini masuk akal? Kenapa? Kamu gak mau cerai? Aku Tangi. Cerai kali ini. Kan udah kita janjiin. mau cerai boleh. Harus. Ditambah duitnya. Apa katamu? Kataku, mau cerai boleh, tapi tambah duitnya. Mau berapa? 1 miliar. Oke. Tanda tangan. Aduh, langsung setuju. Kurang banyak tuh minta. Aku urung. Kamu. 200 juta. Bisa nggak? Tangi, pernah gak lihat orang yang udah sepakat di meja negosiasi? Tiba-tiba naikin harga lagi? Orang yang punya nyali gitu. Kayak gue. Oke. Teken. Omongan doang, buat dulu surat pernyataan, abis itu baru gue teken. Dia hari ini kayak anjing kecil yang ngamuk. Berargumen keras? Lucu juga. Kenapa? Mau ingkar janji? Siapa yang ingkar? Siapa yang anjing? Kamu siapa? Jangan takut, aku pemilik tubuh ini. Pernah lihat yang masuk novel bawah sistem? Belum pernah lihat yang masuk novel, bisa lihat pemilik aslinya. Kenapa kamu bisa di sini? Maaf ya. Nggak izin dulu, udah bawa kamu ke dunia ini. Sepanjang hidup gue lemah dan nggak becus. Dihina terus. Tolong, hidupin yang bener buat gue. Sama, bikin orang-orang yang nyakitin gue. Bayar mahal. Siapa yang mau bunuh kamu? Iya. Siapa sih yang mau bunuh dia? Kalau tahu gini, dulu baca novel nggak pakai otak. Baca cepet-cepet, abis lupa. Tapi, gue inget pemilik aslinya matinya serem banget. Yan Heng yang ngurusin mayatnya. Kayaknya Yan Heng orang baik deh. Pegang erat dia, baru bisa selamat. Nggak bisa. Perceraian ini nggak boleh. Besok ulang tahun Pei Shuyao. Kamu sama kakak Yan Heng bakal dateng, kan? Pei Shuyao. Si tokoh utama yang dimanja di novel bakal dateng. Kamu siapa? Tangi kenapa sih? Itu ada kamu, Tang Huanshan. Terus kamu manggil Yan Heng, kakak? Bukannya dia suamimu? Panggilannya mesra banget. Kenapa? Mau merebut posisi? Dulu, orang tua maksa gue jalanin pernikahan ini. Tang Huanshan itu ngamuk lama banget. Untuk menghadapi gadis palsu seperti ini, kita harus ikuti jalannya. Biar dia nggak punya jalan lagi. Tangi, kamu kan sudah janji mau cerai. Kenapa masih telepon dan ngadu ke kakek? Xiaoyi, tenang aja. Selama kakek masih hidup, nggak mungkin aku biarkan kalian cerai. Kakek, tapi aku takut sama Yan Heng. Kasih teleponnya ke dia. Kakek. Dasar anak nakal. Kalau kamu berani cerai sama Xiaoyi, aku nggak mau akui kamu sebagai cucuku. Pesta di kota hari ini. Kalian berdua harus datang bareng. Aku ngerti. Sayang, kemarin aku lagi nggak sadar. Kita nggak usah cerai, ya? Ayo kita ke pesta. Cepetan pergi. Kakek udah bilang. Pei Shuyao emang pantas jadi tokoh utama yang dimanja. Pesta ulang tahunnya mewah banget. Nggak kayak aku, cuma figuran. Sampai mati pun nggak tahu kenapa. Kak Yan Heng, aku nungguin kamu lama banget. Ini kan pesta ulang tahunnya Pei Shuyao. Kamu pakai baju kayak kemoceng buat apa?
Maaf ya, Kak. Nggak sengaja. Ngomong yang beneran ada di hati. Kakak, kamu suka bercanda ya? Dulu dia ketemu Tang Huanshan. Lebih gampang diatur daripada buah lembek. Ini beneran berubah ya. Tuan Yan, ada waktu sebentar? Soal proyek kemarin. Aku mau laporkan ke Bapak. Tangi, kamu keterlaluan banget. Aku lagi ngobrol sama Kak Yan Heng. Siapa kamu sampai berani ikut campur? Mau apa? Mau pukul aku? Berani coba, pukul aja. Karena kamu yang minta, aku nggak enak nolak. Kamu? Kamu beneran berani pukul aku? Kalau kamu nggak maksa-maksa, mana berani aku mukul. Ada apa? Kak Yan Heng, aku nggak tahu. Apa yang bikin kakak marah, dia langsung mukul aku. Kamu harus belain aku. Adik, teknik gadis palsu kayak gini udah ketinggalan zaman dari dulu. Waktu roda sejarah maju terus, apa? Semuanya ngeganjel di otak kamu? Memang pantas. Kamu cuma bisa panggil dia kakak ipar. Kamu ngomong apa sih? Tang Huanshan naksir kamu. Selalu pengen jatuhin aku biar dia bisa naik. Jadi aku yang jadi sisa-sisa feodal ini ya. Dia jago banget ngomong. Dek, soal mejer cowok harus langsung to the point. Kakak ajarin supaya langsung serang. Contohnya gini. Sayang, kamu wangi banget. Kak Yan Heng, jangan dengerin omongannya. Beneran bukan gitu. Jangan panggil aku kakak. Kamu bikin aku jijik. Lihat apa sih? Salah-salah, sikapku terlalu kasar nih. Pelanggan, nggak boleh disinggung. Sayang, kenapa? Tangi, soal tadi. Gak mau jelasin? Soal apa? Soal mecup kamu tadi. Ah, udah tua-tua begini. Aku nggak marah kamu manfaatin aku kok. Tangi. Kita akhirnya bakal cerai juga. Tolong jaga sikap. Sayang, aku salah. Kita nggak cerai. Kak Tangi, Nggak nyangka, di novel ada pesona kayak gini. Cantik banget. Dibilang dia itu wanita idaman di cerita favorit semua orang juga nggak berlebihan. Kamu, aku Pei Shuyao. Kamu kan kenal aku? ini tokoh utama novelnya, Pei Shuyao. Dia sama Yan Heng teman sejak kecil. Banyak pembaca. Salah sangka mereka pacaran. Ternyata Pei Shuyao malah sama orang lain. Kalau aku bisa ngalahin Yan Heng sama Pei Shuyao barengan, aku jadi penyelamatnya, dia pasti bakal selamatin nyawaku. Kak Yan Heng? Kak Tangi kenapa nih? Kok malah malu-malu? Aku cuma terlalu senang lihat kamu. Kak Yan Heng, lama nggak ketemu, kangen nggak? Kuliah di luar negeri lancar nggak? Nggak enak sama sekali. Aku setiap hari kangen masakan kamu. Kak Tangi, kamu nggak keberatan aku main ke rumah? Nggak sama sekali, aku sambut dengan senang hati.
Kak Tangi, kamu baik banget. Kak Yan Heng, aku ingat waktu kecil kamu juga gini. Sering memelukku. Kapan-kapan kalau ada waktu, mampir ke rumah untuk makan. Iya, Yan Heng belakangan ini masakannya sudah jauh lebih enak loh. Gimana? Kakak paham kamu kan? Ah suami, tunggu aku dong. Tangi, kamu gila ya? Kenapa tadi dorong-dorong aku? Kamu punya obatnya? Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Sebelum kita resmi bercerai, jalankan kewajibanmu sebagai istri. Aku. Baiklah. Membantu malah salah orang-orang di buku ini. Apa semuanya tidak waras? Para tamu terhormat, terima kasih atas kesibukan Anda. Karena menghadiri pesta ulang tahun putri saya. Putri saya Shuyao. Ini adalah putri tunggal keluarga Pei. Memang cantik luar biasa. Mempesona dan elegan. Bahkan lebih dari itu, sebagai putri tunggal keluarga Pei. Pei Shuyao kelak akan memimpin perusahaan. Tuan Pei mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Tujuannya sudah jelaskan. Sudah baca banyak novel. Dialog NPC seperti ini sudah akrab banget. Ah iya betul. Pei Shuyao ini baik dari segi penampilan. Latar belakang keluarga, pendidikan, maupun kemampuan, semuanya tak terbantahkan. Putri yang sangat berbakat. Iya, anak laki-laki saya yang bandel itu. Kalau bisa menikahi Pei Shuyao, itu rezeki turun-temurun 8 keturunan. Siapa bilang tidak? Anak saya cuma lihat foto Nona Pei sekali. Langsung terpana dan tergila-gila. Kamu umur berapa? Saya sudah 48, di rumah masih ada seorang putri. Sebaya dengan Nona Pei, juga sudah lengkap punya anak laki-laki dan perempuan. Perempuan ini ngomong apa sih? Anak saya sudah datang. Saya duluan ya. Oke. Tangi, kamu. Jangan marah dong. Nanti mereka benar-benar mengira kamu adalah anak laki-laki saya. Tangi, kamu sekarang masih nyonya Yan, bisakah kamu? Jangan mempermalukan diri di depan umum. Baiklah suami, aku hanya khawatir kamu tidak mau mengakuiku sebagai nyonya yang di luar, jadi aku membuat-buat sebuah identitas untuk diriku sendiri. Kak Yan Heng, kamu ada di sini. Aku mau ucapkan harapan ulang tahun. Pei Shuyao sudah menang. Aku harap setelah lulus bisa masuk Yanes Entertainment. Bisa belajar dan berlatih di samping kakak Yan Heng. Aku ingat Yan Heng suka asistennya. Ternyata asisten yang ini bukan yang itu. Kakak Yan Heng, boleh enggak? Boleh. Sepertinya Yan Heng di bawah aura sang protagonis. Sama sekali nggak bisa nolak Pei Shuyao. Terima kasih, kakak Yan Heng. Apa karena aku masuk ke dalam buku, jadi aku bisa lihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang lain? Kakak Xia Heng, kedepannya tolong bimbing aku ya. Sama-sama. Mereka kelihatannya kayak lagi baca sumpah pernikahan. Kakak Tangi, tenang aja. Nanti aku jadi mata-mata yang kakak selipkan. Di dekat kakak Yan Heng. Aku bakal jagain dia,
biar nggak selingkuh. Gak apa-apa, kita bertiga jalani hidup bareng, gimana pun jadinya. Apa? Maksudku, dengan kamu jagain Yan Heng, aku jadi tenang. Kalian ngobrol aja dulu, aku agak lapar. Aku cari makan dulu. Kakak Yan Heng, dulu kan kamu benci banget sama kakak Tangi? Kok aku rasa kamu berubah ya? Urusanku nggak usah kamu ikut campur. Kamu beneran mau masuk perusahaan kami? Iya. Tapi udah janji, aku cuma mau jadi asistenmu. Yang lain nggak boleh. Oke, aku yang atur. Ayah, ibu, kakak, kok sampai mukul aku? Kali ini kalian harus bela aku. Ini orang tua aslinya. Aku ingat di novel. Mereka terlalu baik ke karakter aslinya. Sampai Tang Huanshan cemburu dan dorong dia jatuh dari lantai. Waktu baca novel, aku udah rasa hubungan mereka sama karakter asli aneh banget. Karakter aslinya sebenarnya nggak seenak yang dilihat orang. Tangi, kamu udah nikah, masih aja ganggu adik. Cepat minta maaf ke Huanshan. Ayah, ibu, bukannya kalian paling sayang aku? Ini adik yang ngincer suamiku. Kok kalian nggak marahin dia? Malah nyalahin aku? Kamu fitnah. Kapan aku ngincar kakak ipar? Ayah, ibu, dia nggak kayak yang kalian kira, anak baik-baik. Dia diam-diam gini nih, suka ngerjain aku. Tangi minta maaf pada adikmu. Kalian bilang. Bahkan kalau Tang Huanshan mau masuk rumah ini, itu juga salahku. Mau aku minta maaf padanya. Kalau berani bilang iya, jangan salahkan aku. Kasih kalian cuci otak pakai sampahnya. Gila, dia kakakmu. Tang Huanshan, berani-beraninya kau lakukan ini. Ayah, Kalian ngomong apa? gak apa, cuma lama gak ketemu Yi. Pengen dia pulang, tinggal beberapa hari. Jangan dengerin dia ngaco. Mereka barusan karena Tang Huanshan fitnah aku, maksa aku minta maaf. Jangan ngomong sembarangan, nanti Yan Heng salah paham. Bisa repot. Nih lihat mereka berdua. Gak cuma belain Tang Huanshan, tapi ngomong bohong juga, kayaknya. Takut nyinggung perasaanmu. Yi, pasti kamu salah paham sama orang tua. Kamu bilang ke kami, pasti kami perbaiki. Ya baguslah. Suruh dia minta maaf, berani-beraninya ganggu kakak. Tang Huanshan, minta maaf. Gak mau. Minta maaf. Maaf, Kamu bilang apa? aku bilang, maaf. Gak apa-apa. Huanshan masih kecil, belum ngerti. Kami akan ajarin, orang tua selalu belain kamu. Barusan ini, kami salah sangka sama kamu. Kalian tahu aja. Nanti habis pesta, pulang sama orang tua beberapa hari. Oke? Kenapa? Lihat aku hari ini. Ribut sama Tang Huanshan. Putusin tipu aku pulang, bunuh aku. Kami kan orang tuamu. Mana mungkin tipu kamu pulang buat dibunuh? Aku mau sama Yan Heng, nikmati malam ini. Sayang kita pergi. Sifat seseorang, mana mungkin dalam waktu singkat berubah segini drastis, kecuali dia bukan Tangi. Lihat aku ngapain? Kamu bukan Tangi. Siapa kamu?
Aku alien dari Deki 2024. Kamu gila ya? Tanya mulu, udah dikasih tahu nggak percaya. Aku pulang dulu. Kamu ngapain? Aku juga pulang. Mobil. Udah tahu susah cari duit, susah makan tai. Hidup nyonya kaya raya yang punya duit dan waktu luang nggak semudah itu. Besok udah tanggal 15. Kamu yakin gak pulang? Tanggal 15 kenapa? Bicara aja nggak jelas, takut tersedak. Sejak kecil tubuhmu lemah, tabib tua itu bilang obat ini harus diminum. Setiap tanggal 15. Biar tubuhmu sehat. Yang Heng bilang setiap tanggal 15. Keluarga Tang memang aneh. Hari ini salah ayah ibu. Kami udah marahi Huan Shan. Ayahmu sampai sekarang masih gelisah, belum tidur. Dulu kan kamu nggak pernah kerja? Kami udah cariin acara varietas, info programnya beberapa hari ini. Akan dikirim, mau pulang lihat? Memang, aku ingat pemilik tubuh asli ini main di dunia hiburan. Tapi cuma artis kelas bawah. Setidaknya udah nganggur setengah tahun. Acara varietas apa? Acara musik, kalau tertarik, besok ibu kirim mobil jemput. Oke. Pemilik tubuh asli matinya memang aneh. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Tang yang aneh-aneh. Kali ini pulang, selidiki mereka baik-baik. Barang-barang di kamarmu, ibu nggak ada yang pindahin. Nunggu kamu pulang tinggal. Kamar ini nyaman dan asyik. Memang kelihatannya kamar putri anak orang kaya. Tang Yongkang umur 28 tahun. Anak sulung keluarga Tang, dia baik banget ke pemilik tubuh asli. Setiap ketemu Tang Huanshan ganggu pemilik tubuh asli. Selalu bela di depan umum, tapi 2 meja samping tempat tidur ini. Taruh foto Tang Yongkang. Ini gimana sih? Tang Yi, berhenti. Siapa suruh taruh foto? Di laci? Jangan lakuin lagi, nanti kakakmu tahu. Dia akan marah. Bukan, ini kakak adik kandung malah hubungan terlarang. Saya harus taruh di kepala tempat tidur saya. Seharusnya taruh foto suami saya dong. Bukan gini, kan kamu sendiri kalah taruhan sama kakakmu. Kamu bilang mau taruh fotonya di samping tempat tidur selama 10 tahun. Kayak ada penyakit aneh deh. Gak mau aku taruh. Apa yang kamu lakukan? Yongkang, kok kamu bangun? Cepat kembali berbaring. Tidak apa-apa. Sudah lama tidak bertemu Yi, saya sangat merindukannya, datang untuk melihatnya. Makan malam keluarga sebulan sekali waktu itu, kamu bahkan tidak pulang. Kamu marah sama kakak ya? Apa kakak melakukan kesalahan? Ceritakan ke kakak. Ceritakan padaku. Lepasin dulu tanganmu. Tang Yi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya tidak lakukan apa-apa padanya, benar kan? Semua kasih sayang keluarga Tang pada aslinya palsu.
Orang paling mudah menunjukkan kelemahan ketika sedang marah. Terus marah dong. Kamu, Tidak apa-apa Bu, Yi sudah jarang pulang ke rumah. Jangan buat dia marah. Kalau sudah gak mau taruh, ya sudah gak usah taruh. Anak kecil Yan Heng itu sudah merebut tempatku di hati adikku. Di hati adikku. Kakak, kamu bicara sendah itu sebenarnya kayak main drama deh. Jangan bercanda sama kakak. Seberapa besar cinta kakak ke kamu, kan kamu tahu. Bu, soal acara musik itu, apa kontraknya bisa ditandatangani hari ini? bisa. Terima kasih, Bu. Saya cuma bisa tandatangani untuk 1 episode saja. Iya, 1 episode. Semua kontestan yang ikut acara musik ini semuanya. Bu, bukannya kamu bilang hubungan keluarga Tang kita sangat kuat ya? Orang-orang yang tereliminasi di panggung pertama. Semua itu batu pijatan yang tidak punya nama dan tidak ada latar belakang. Tangi, acara ini yang diundang itu penyanyi yang sudah punya karya. Kamu untuk saat ini belum punya lagu yang memenuhi standar, jadi... Tapi kalau orang kayak aku saja bisa dapat kontrak, bukan itu juga menunjukkan sesuatu kan? Tangi, berhenti buat onar. Ngerti kan? Berhenti selagi masih bagus. Jangan sampai hilang pekerjaan nanti. Yi, waktunya minum obat. Di mana dia? Nyonya, Nona sudah pergi sore tadi. Tangi, kamu berani mainin aku. Manajer Agung Ji, kapan kita harus cari waktu untuk bahas soal rekaman acara musik? Aku sibuk, setelah kamu tentukan lagu, kirim info ke aku. Aku akan cari tim acara, urus soal hak cipta. Aku nggak nyanyi lagu orang, bantuin aku cari studio rekaman aja. Maksud kamu mau bikin lagu sendiri? Kurang lebih. Aku nggak ada waktu bercanda, kirim aja info lagu yang udah ditentuin. Aku masih ada urusan, tutup dulu ya. Kamu. Sikap Jisingki ini sama sekali nggak nganggap. Aku, pemeran pendukung ini, penting. Untuk bisa bertahan di dunia novel, kayaknya harus nempel terus sama Yan Heng. Sayang, Kamu gila ya? sayang, bisa bantuin aku satu hal nggak? Gak. Aku tahu kok, sayang kamu orangnya jujur baik hati, bisa nikah sama kamu. Itu rezeki 8 turunan aku. Aku langsung ke kantor cari kamu, sayang kamu yang paling baik. Love you ya. Kamu gak ngerti bahasa manusia ya? Nggak ngerti. Kantor Pak Yan, orang sembarangan dilarang masuk. Halo, aku istri Yan Heng. Namaku Tangi. Kantor Yan Heng. Siapapun nggak boleh masuk sembarangan, termasuk kamu. Nona Tang, silakan masuk ruang tunggu dulu ya. Oke deh. Pak Yan nggak ada, kamu bisa tunggu di kantornya. Bukannya katanya kantor Pak Yan, siapapun nggak boleh masuk. Asisten PI, kamu beda sama orang lain. Beda gimana? Oh, aku tahu. Shuyao. Dia bilang kamu bukan manusia. Bukan itu maksudku. Asisten PI, kamu orang yang penting buat Pak Yan, makanya punya hak istimewa. Kalian ngapain di sini? Shuyao lihat Yan Heng. Dia sangat perhatian sama kamu. Sayang, dia tadi nggak izinin aku masuk, tapi malah izinin Pei Shuyao masuk. Kamu cuma bisa so galak ngandelin bos ya? Pak Yan, aku nggak. Ke HR urus resign. Yan Heng lagi belain aku, puas banget. Di dunia ini, ada 2 tipe orang yang aku nggak suka.
Satu tipe orang yang tidak peduli prinsip, hanya memberi kemudahan pada orang lain. Lalu ada tipe yang patuh pada prinsip, tidak mau memberi kemudahan padaku. Kak Tangi, jangan salah paham. Aku dan Kak Yan Heng, aku cuma anggap dia kakak. Sudah paham semua. Mau pacaran, jadi saudara dulu. Apa hubungan kakak adik? Semua cuma batu loncatan buat pacaran. Aku ke perusahaan cari Yan Heng. Pinjam studio rekaman, sekalian pinjam beberapa orang. Pinjam studio rekaman? Kamu mau bikin lagu? Iya, aku ikut program musik. Lagu harus selesai sebelum rekaman program dimulai. Kak Yan Heng, hal kecil begini, bantuin dia dong. Bantuin dia ya. Kamu atur untuk dia. Memang harusnya pemeran utama, manja dikit langsung bisa. Kak Tangi, aku antar kamu. Kak Yan Heng, biasanya dingin ke siapa saja. Cuma kadang kasih hak khusus ke aku. Pinjam studio rekaman. Serahkan padaku, pasti aku lancarkan. Xiao, kamu baik banget. Walaupun aku cuma bagian dari permainan mereka. Tapi yang penting tujuanku tercapai. Asisten Pei datang? Kak Pei, ada perintah, kasih tahu kami saja. Ngapain datang sendiri? Kak Tangi mau pinjam studio rekaman buat lagu. Kak Zhang, bantu dia dengan standar tertinggi. Asisten PI yang perintahkan, pasti aku kerjakan serius. Ini kan istri Pak Yan. Kak Tangi, jangan sungkan. Aku masih kerja. Aku duluan ya. Makasih Xiao. Semua departemen siap mulai kerja. Keinginan terbesarku di kehidupan sebelumnya adalah tampil bernyanyi. Tak disangka setelah jadi orang ketiga, malah tercapai. Batu hijau simpan mimpi siapa ya? Satu hujan musim gugur, gugurkan bunga lagi. Pengembara buru-buru berjalan. Lalui musim, kunjungi rumah orang. Suara Nona Tang langsung tembus jiwa, bagus sekali. Iya, dia tidak seperti kabar buruk, dibilang tidak berguna. Tangi, lagu ini mau kasih nama apa? Perjalanan gunung. Tolong tulis. Mau Bui. Tidak naik. Yan Heng benar-benar kaya kayu. Memanggilku naik jadi lampu listrik? Kak Yan Heng, aku nggak mau ikut proyek itu. Memang, berapa kali pun dilihat. Terapkan, tersenang oleh kecantikan Asia. Siapa yang bisa menolak ini? Aku cuma mau di sampingmu. Tidak. Aku mohon. Nah, datang, aura misterius si tokoh utama wanita mulai bekerja lagi. Oke. Urusan kerja, atur sendiri. Bagus. Kalau gitu aku langsung koordinasi kerja sama Xiao Li. Tempat umum, jaga image. Sebagai pria kedua, benar-benar dikendalikan mati-matian oleh aura si tokoh utama wanita. Jadi lebih gampang aku mempertemukan mereka. Masih belum pergi? Pergi, pergi, pergi. Sayang, kamu pulang kerja ya? Boleh nebeng nggak? Sayang, mau dengar nggak lagu baru yang baru ku buat? Kamu yang nyanyi? Gimana? Jangan malu-malu. Puji aku sepuasnya. Lumayan. Punya selera. Aku tanya. Barusan di dalam lift?
Kenapa lihat aku dengan tatapan seperti itu? Tatapan apa? Itu loh, tatapan. Seperti domba yang mau disembelih. Sial, niatku mempertemukan dia. Tertulis jelas banget di mukaku ya. Ah, kamu salah lihat. Udah dengar lagu yang enak begini. Gak kasih aku hadiah? Ajarin aku nyetir. Bukannya kamu bisa nyetir? Udah lama nggak nyetir, agak lupa. Tolongin aku dong. Soalnya kan aku mati ketabrak mobil. Jadi nyetir sendiri paling aman. Jangan-jangan dia mau cari kesempatan. Berduaan sama aku lewat latihan nyetir? Ganti posisi. Makasih, sayang. Mobil ini gimana nyalainnya? Injak kopling. Kopling yang kiri itu ya? Oke, ngerti. Kok mobilnya bunyi gedek-gedek gini sih? Lepaskan rem tangan. Duduk dengan aman, kita berangkat. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama. Malam ini kamu mau menginap di mana? Di sini. Aku tidak mau cerai hanya untuk menyelamatkan hidupku. Tidak menyangka harus menyerahkan diri juga sih. Kenapa kamu di sini? Bukannya kita selalu tidur di kamar terpisah? Ini kamarku. Aku boleh tidur dimanapun aku mau? Ada masalah? Tidak ada masalah. Wajah ini benar-benar membuat aku jatuh hati. Tidak boleh, Tangi. Sadarlah, tubuhnya itu milik Pei Shuyao. Uangnya yang jadi milikku. Bisa kita bicara sebentar? Bicara tentang apa? Meskipun aku tidak ingin cerai. Tapi apa boleh untuk uang hidup bulanan? Berapa yang kamu butuhkan? Bolehkah? Aku akan buatkan kamu kartu tambahan. Siap, bos. Ah bukan, sayang. Kamar utama ini aku berikan untukmu. Aku tidur di kamar tamu saja. Selamat malam. Besok pagi aku akan buatkan sarapan untukmu. Penampilannya yang suka uang juga cukup lucu sih. Gila ya, sampai mimpi seperti itu. Wah. Sayang, lingkaran hitam di mata kamu parah sekali. Kamu tadi malam pergi melakukan hal buruk ya? Susah tidur di tempat baru. Ini sarapan yang aku buat untukmu. Cepat coba apakah enak. Hanya dengan memberinya kartu tambahan, dia bisa sebahagia itu. Kalau aku berikan lebih banyak, apa dia akan lebih senang? Halo, Kakak Yan Heng, aku di depan pintu rumahmu. Aku datang menjemputmu pergi kerja. aku tidak di rumah. Aku sudah tanya sopirmu. Kakak Yan Heng cepat buka pintu. Aku yang buka pintu. Selamat pagi Kak Tangi. Terima kasih sudah buka pintu untukku. Sama-sama. Kakak Yan Heng, kenapa kamu tiba-tiba kembali tinggal di sini?
Karena itu, aku menunggu semalaman di rumahmu sia-sia. Ini juga rumahku. Kalau aku tidak tinggal di sini, aku harus tinggal di mana? Wajar saja Yan Heng cuma jadi peran pembantu selamanya. Dengan Eki kayak gini, mana mungkin bisa dapetin cewek? Bukan maksudku begitu, Yan Heng. Yan Heng? Sebenarnya aku kesini mau tanya soal proyek. Urusan kerja, bahas di kantor aja. Ngebahasin lagi, bener-bener pria tebal banget ya. Shuyao, kamu belum sarapan kan? Sini. Makan sama Yan Heng aja. Wah, kelihatan enak banget, Tangi. Makasih, Tangi. Sama-sama, ini udah kewajibanku. Hehe, ini memang seharusnya aku lakukan. Yan Heng, kondisi Tangi kan selalu kurang fit. Kalau kamu balik tinggal sini, bakal ganggu dia nggak sih? Ya iyalah, tapi aku tidur di kamar tamu. Jauh dari kamar Yan Heng. Dia nyetel musik keras-keras di kamar utama pun nggak bakal ganggu aku. Yan Heng, kamu sama Tangi tidurnya terpisah ya? Iya, kami emang selalu tidur terpisah. Dasar cewek. Kemarin masih manis-manisin aku. Kok di depan Pei Xiao? Pengen banget jaga jarak sama aku. Aku nggak makan. Kamu ikut aku ke kantor. Tangi, aku coba masakanmu lain kali aja ya. Aku ikut Yan Heng dulu. Hati-hati di jalan. Aneh ya, kok rasanya? Yan Heng cuma baik ke Pei Xiao. Pas dia punya aura pemeran utama. Ini kok beda sama yang di buku ya? Bei Yushan. Aku ingat dia tegas dan ambisius, punya strategi. Kalau aku mau bertahan di industri hiburan, dia partner kerja yang bagus. Shan. Makasih mau ketemu. Aku cari kamu sebenarnya. Pengen ganti agen dan perusahaan. Ceritain kondisi kamu. Perusahaan lama nggak perhatian, kontrak masih 3 tahun. Aku mau masuk Yanxi Entertainment. Artis mana sih yang nggak pengen masuk Yanxi? Tapi bahkan artis top pun belum ada yang berhasil. Kayaknya. Sebenarnya, Bos Yan Heng dari Yan S Entertainment adalah suamiku. Kamu dan Yan Heng adalah suami istri. Iya, kami suami istri hanya di atas kertas. Dia punya orang yang disukai bernama Pei Xiao. Jadi asistennya. Meski hubungan kami kurang harmonis, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Apa yang kamu butuhkan dariku? Bantu aku membatalkan kontrak dengan perusahaan lama dan mewujudkan kerjasama dengan Yan S Entertainment. Kenapa aku harus membantumu? Sebagai manajer, kamu butuh artis yang bisa saling melengkapi. Dan aku adalah kandidat terbaik untukmu. Kerjasama yang menyenangkan. Oh iya. Ini, kontrak ini ditandatangani oleh keluarga Niku. Ini fotokopi kontraknya. Tolong lihat, apakah sulit untuk membatalkannya? Klausul kontrak ini sangat kejam. Kalau kamu ingin membatalkan, harus bayar ganti rugi 80 juta. Sepertinya, keluargamu sama sekali tidak ingin kamu masuk dunia hiburan. Ganti rugi setinggi itu, kamu tidak akan mampu membayarnya. Kashan, urusan pembatalan kontrak, serahkan padaku. Belakangan ini, tolong bantu aku mengintip situasi di Yanes Entertainment. Sudah waktunya untuk menghadapi keluarga Tang yang seperti vampir ini. Yi, kamu pulang kok tidak memberitahu dulu. Kalau aku memberitahu dulu, bagaimana bisa melihat? Kalian begitu boros? Pemilik aslinya tidak hanya hidup hemat. Yang Heng setiap bulan memberinya uang saku 7 digit, tapi tetap tidak punya uang. Ternyata jadi mesin ATM untuk ibu dan anak ini. Tangi, kamu ngomong apa sih? Uang-uang ini juga kamu yang sukarela memberi kami. Benar. Aku yang salah, aku pelihara anjing saja tahu melambai ekornya padaku. Kalian sudah menghabiskan uangku sebanyak ini, bahkan tidak lebih baik dari anjing. Ibu, kamu harus memberinya pelajaran yang baik.
Yi, ucapanmu semakin keterlaluan. Huanshan, kamu kembali ke kamar dulu. Aku akan bicara baik-baik dengan Yi. Ibu, aku hanya kesal. Kamu terlalu baik pada adik. Kamu tidak marah kan? Masa sih? Ibu paling sayang kamu. Syukurlah. Oh ya. Ibu, kontrak artis yang aku tanda tangani dengan perusahaan. Ada di mana ya? Aku ingin melihatnya. Kenapa kamu tiba-tiba ingat tentang kontrak ini? Aku mau batalkan kontrak. Denda pembatalan kontrak. 80 juta. Kamu mau batalkan kontrak? Aku tidak setuju. Kak, tolong adili aku dong, Kak. Yi, kesehatan kakakmu sudah buruk dari awal. Cuma gara-gara masalah sepele ini, kamu bikin dia marah. Kamu pasang bom 80 juta untukku. Ini masalah sepele? Aku ganggu tidur kakak itu masalah besar. Sebesar apa sayangnya kamu sama aku sih? Apa rahasia sebenarnya yang ada di diriku? Sampai bikin Luo Ziping berpura-pura baik seperti ini? Kak. Kak, tolong adili aku. Kontrak manajemennya ibu tanda tangani untukku dulu. Ada denda 80 juta di dalamnya. Apakah kamu tahu hal ini? Apa? Ini gimana ceritanya? Keluarga kita gak ada satu orang pun yang masuk ke dunia hiburan. Aku juga tidak tahu seluk-beluknya, jadi aku tanda tangan aja. Lagi pula, akhirnya dapat satu perusahaan yang mau nerima kamu, kenapa mau batalkan kontrak? Ah, aku cuma mau batalkan kontrak. Kak kan pernah bilang, kapanpun. Kakak pasti akan membela aku. Adik, kakak selalu penuhi permintaanmu. Tapi soal pembatalan kontrak ini, kakak tidak setuju. Ayah dan ibu punya saham di perusahaan ini, mereka bisa menjagamu. Baiklah, kalau kalian tidak mau bantu aku akan jual segalanya yang aku punya. Aku akan lunasi 80 juta itu. Dan aku juga akan ingat kebaikan kalian terhadapku. Kebaikan yang membuatku terbebani utang besar ini. Kakak bantu kamu batalkan kontrak. Tapi kakak punya satu syarat. Kontrak baru harus kakak yang tanda tangani untukmu. Baguslah, cuma kakak yang paling sayang aku. Kalau kamu mau balas budi, jaga kesehatanmu dengan baik. Kesehatan itu yang nomor satu, mengerti? Oke, kalau gitu kamu keluar sebentar ya, aku mau bicara sama ibu dua kata. Yongkang jangan nakal. Kamu jelas tahu dia. Bu, bicara pelan dikit. Jangan bahas masalah ini lagi. Aku tahu, aku tidak akan bahas. Tapi soal pembatalan kontrak Yi itu. Kenapa jadi rahasia ini? Sama sekali tidak bisa tahu apa-apa. Ibu sudah setujui kamu batalkan kontrak. Tapi ini sudah larut malam, kamu menginap di rumah satu malam aja. Aku sudah membuat janji dengan agenmu besok untuk datang memproses pemutusan kontrakmu. Terima kasih, Kak. Apakah kamu suka ini? Aku secara khusus menyuruh orang mempersiapkannya untuk bintang masa depan kita. Orang aneh dari keluarga ini malah menguntitku. Terima kasih, Kak. Aku agak lelah, aku mau istirahat dulu. Oke. Foto-foto ini terlihat sangat menyeramkan. Ada rasa seperti terjebak dan ditekan.
ketuk apa pagi-pagi buta? Sialan, hampir saja aku melihat wajah si pembunuh. Ibu sudah mengetuk pintu berkali-kali, tidak kamu jawab jadi dia khawatir. Kenapa dia bisa begitu senang ya? Agenmu sudah datang, kamu bisa memproses pemutusan kontrak sekarang. Presiden Luo mau menyerahkan putrinya padaku, itu adalah kepercayaan dia padaku. Sekarang mau memutuskan kontrak juga masuk akal. Lalu soal denda kontrak ini, apa yang denda-denda itu, tidak usah dibicarakan. Denda itu kami hapuskan. Denda 80 juta dihapuskan begitu saja. Sudah cukup dengan berapa besarnya? Pengaruh Luo Ziping di perusahaan, tapi orang-orang ini tidak hormat sama sekali padaku. Sepertinya ini juga perintah darinya. Kak Shan, Bagaimana hasil urusan pemutusan kontrak? ayo. Keluargamu benar-benar punya kekuatan, ini denda 80 juta loh. Tidak keluar sepeser pun untuk denda, malah mantan perusahaannya mengusulkannya sendiri loh. Itu bahkan lebih hebat. Dengan dukungan sekuat itu, kamu bisa sampai berada di situasi seperti ini. Sungguh sangat tidak terduga ya. Bagaimana jawaban dari pihak Yan Entertainment? Sudah berhasil. Kak Shan, kamu terlalu hebat. Bukan aku yang hebat, jelas itu karena kamu punya banyak koneksi. Tangi, itu yang menjadi istri. Secara resmi dari presiden kan, benar-benar akan masuk ke perusahaan kita. Bagus sekali. Kudengar itu direkomendasikan oleh Beiyushan dengan sangat gigih. Presiden yang langsung setuju, bukankah presiden yang tidak menyukai dia? Kalau Tangi masuk ke perusahaan. Lalu asisten Pei, kalau bukan karena Tangi yang mau masuk campur, Yan Heng dan asisten Pei, mereka berdua sudah berteman sejak kecil. Pasti sudah menikah sejak lama. Dalam cinta, yang tidak dicintailah yang jadi pihak ketiga. Aku 100% mendukung presiden Yan dan asisten Pei. Dia mau masuk ke Yan Entertainment, aku tidak setuju. Kak Yan Heng, Kalian keluar dulu. Kak Yan Heng, kenapa kamu? Sudah kubilang, masuk kantorku harus ketuk pintu dulu. Kalau sudah belajar sopan santun, baru boleh masuk. Kak Yan Heng, maaf ya. Jangan marah dong, aku ketuk pintu sekarang. Kak Yan Heng, boleh masuk sekarang? 5 menit lagi aku ada rapat. Ada urusan apa? Dengar-dengar kamu sudah tanda tangan kontrak dengan Kak Tangi. Memang kenapa? Tekanan kerja di perusahaan kita itu berat banget. Kak Tangi kan terbiasa hidup enak. Aku khawatir dia nggak kuat. Aku tahu ada banyak perusahaan bagus. Aku kenalin ke Kak Tangi. Nggak usah. Ada urusan lain? Kak Yan Heng, kalau kamu nggak sayang Kak Tangi, aku yang sayang. Tekanan segini bisa bikin dia stres berat. Itu urusannya dia. Tapi kan kamu tinggal bilang nggak usah tanda tangan. Xiao, kalau menurutmu kerja di Yanes Entertainment terlalu santai. Kamu bisa balik aja ke keluarga Pei. Kak Yan Heng, kamu ngusir aku? Masa sih? Urusannya dia. Kamu cari dia aja. Tangi, aku nggak akan biarin kamu masuk. Yanes Entertainment. Halo, Ada masalah soal kontraknya. kenapa? Pei Xiao yang bikin masalah. Aku khawatir ini pengaruhin kontrakmu. Yan Heng udah kasih tanggapan? Belum. Pokoknya, besok kamu siapin mental. Kamu kan kenal Pei Xiao sama Yan Heng. Cari cara buat hadapin mereka.
Aku masuk ke cerita ini tanpa persiapan. Nggak bawa sistem, nggak ada kelebihan apapun. Kartu yang bisa dipakai memang sedikit. Di cerita, Pei Shuya itu tokoh yang disukai semua orang dan baik hati. Dapat ide. Aduh. Tangi, kok bisa datang dengan pakaian kayak gini? Gimana? Jelek banget sampai bikin kamu terkesima, kan? Bukan terkesima, malah bikin mata saya gelap. Nah, itu dia. Saya sengaja datang sebagai daun hijau hari ini. Ayo, mari kita tanda tangan kontrak. Kak Tangi, Shuyao, kamu cantik banget. Cuma kamu yang berdiri di sini, pemandangan lain langsung jadi blur di mata saya. Kamu dan mereka itu kayak beda lapisan. Kak Tangi, kamu berlebihan banget. Mana berlebihan? Sinar matahari yang menyinari tubuhmu sampai memantulkan cahaya. Badanmu bagus banget. Baju ini cocok banget sama kamu. Kalau saya yang pakai, pasti kelihatan kampungan. Dia sangat kuat. Saya nggak sebagus yang kamu bilang. Saya seumur hidup nggak akan lupa. Waktu pertama kali rekaman lagu, saya bahkan nggak punya tempat khusus buat bikin lagu. Saya udah minta Yan Heng berkali-kali, dia nggak mau bantu. Malah kamu yang nemuin studio rekaman buat saya. Waktu itu Yan Heng. Jangan sebut namanya di depan saya. Saya udah minta dia berkali-kali. Dia nggak pernah mau bantu. Dia perlakuin saya lebih buruk dari orang asing. Tapi kamu bisa masuk Yanes Entertainment kali ini kan atas persetujuannya. Persetujuan dia? Mana ada? Manajer saya yang sibuk ngurusin. Dan lobby sana-sini buat saya. Apa hubungannya sama dia? Ini manajer saya, Bei Yushan. Jangan ditertawain ya. Saya beneran disiksa sama perusahaan lama, makanya saya putus kontrak. Saya juga pernah minta Yan Heng. Coba tebak, dia bilang apa? Dia bilang, kamu pantas? Terus suruh saya pergi. Kak Yan Heng, kok bisa dia perlakuin kamu kayak gitu? Dia pasti nggak pernah ngomong kayak gitu ke kamu, kan? Yan Heng. Sebenarnya dari dulu dia benci saya. Kalau bukan karena kakek maksa dia buat jaga hubungan kita. Dia udah lama cerai sama saya. Kak Tangi, jangan sedih. Kak Yan Heng cuma orangnya dingin aja. Tapi ke orang dekatnya, dia baik kok. Nggak, dia sering marahin saya. Dia jahat. Kamu sering bantu saya. Halo, saya udah ngerasain banyak pahitnya di perusahaan lama. Untungnya ketemu kamu di sini. Pasti kamu bisa bantu saya. Buat mantapin posisi. Apa saya dulu selamatkan Galaksia? Sampai bisa ketemu kamu di hidup ini. Tangi, kamu mau bikin Pei Shuya jadi bodoh ya? Kakak Tangi, aku bukan gak kangen sama kamu. Tapi kontrak sama Yanxi Entertainment itu, perusahaannya sangat kompetitif. Aku khawatir kamu gak kuat. Kan ada kamu di sini. Mana tega bikin aku susah. Kalau kamu yang jagain, aku bisa santai menang. Banyak yang bilang aku nggak tahu diri. Kontrak sama Yanxi Entertainment. Mereka mau lihat aku jadi bahan tertawaan. Tapi, kamu beda sama mereka, kan? Aku? Shuyao, aku tahu kamu yang paling baik hati. Kamu tulus sama aku, beda sama orang munafik itu. Yang di depan manis, di belakang licik. Kakak Tangi, aku pasti tulus mau yang terbaik buat kamu. Tenang, aku pasti bikin kamu bangga. Shuyao, kamu baik banget. Harganya gimana? Bisa anterin aku ke sana. Ayo. Siapa bilang bunga putih menjijikan? Ini malah bagus banget. Benar-benar dewa bertarung, manusia biasa yang kena getahnya. Kalau asisten Pei nggak setuju, siapa yang beri kontrak ke Tangi? Shuyao, kontrak yang berarti ini. Kalau kamu yang serahkan ke aku pasti ingat hari ini. Bertahun-tahun lamanya. Untung dia masuk Yanxi Entertainment. Nggak ada hubungannya sama Kak Yan Heng. Di novel, karakter asli dari lahir sampai mati cuma pion. Tujuan keberadaannya cuma buat pisahin Yan Heng sama Pei Shuya. Sekarang aku tanda tangani kontrak ini tanpa sengaja. Jadi salah satu tokoh utama. Gini aja, biar bisa bertahan sampai akhir. Selamat ya, Kak Tangi. Makasih Shuyao. Mulai sekarang urusanku.
Aku serahkan ke kamu. Kalau ada kesulitan, cari aku aja. Aku masih punya pengaruh Dianshi Entertainment. Oke. Tangi, sebagai istri Sahyan, masuk perusahaan masih harus lihat muka. Asisten Pei Shuyao, betapa menyebalkan. Mulai sekarang, urusan Kak Tangi. Jadi urusanku, denger ya. Betul. Aku dijagain sama Pei Shuyao. Karena ini perintah asisten Pei, pasti aku kerjakan sepenuh hati. Gimana kamu yakin Pei Shuyao bakal terpengaruh omonganmu ini? Karena dia itu baik. Sebagai tokoh utama novel, dia terikat oleh persona baik. Bagaimanapun pikir dan lakukan, tak boleh melanggar alur utama kebaikan. Sedangkan aku, tak punya persona, tak ada label, asal ku mau. Aku bisa jadi apa saja. Kamu ini, liciknya macam monyet. Tapi Pei Shuyao berlagak. Seperti nyonya rumah padamu, kau tak keberatan? Aku malah senang dia begitu. Kenapa harus keberatan? Dengan gelar Nyonya Yan, aku punya kartu hitam buat belanja. Tapi tak perlu jalankan kewajiban suami istri. Bebas mengejar karir sendiri. Dipikir-pikir, untung semua kan? Kamu memang paham, ayo kita cek studio rekaman. Sekalian rekam lagu barumu. Jadi, dia tak mau cerai denganku. Hanya demi uangku. Pak Yan, kenapa Bapak datang? Kontrak artis Tangi sudah ditandatangani. HR baru saja kirim kontraknya. Siapa tak tahu dulu Pak Yan. Sangat benci Tangi. Tapi sekarang diajak masuk perusahaan. Hari ini malah datang sendiri. Hari ini datang sendiri. Apa langit akan berubah? Suara ini penuh kehidupan. Kenapa setiap dengar, rasanya seperti elektronik diisi daya, puas aneh. Sekarang, aku bisa lihat di Tangi. Sesuatu yang sangat berbeda dari dulu. Seperti benar-benar hidup. Makan sendirian, enak saja. Tak perlu lihat muka si monster dingin. Sial, kenapa akhir-akhir ini dia pulang tiap hari? Enak. Lumayan. Aku ambilkan piring untukmu. Dia kan bosku, harus dilayani. Akhir-akhir ini kenapa sempat pulang makan? Shuyao mana? Kau dekat dengannya? Panggilannya mesra sekali. Ini kan karena suamiku sayang. Jadi aku ikut sayang juga. Otakmu ini mikir apa sih? Aku dan Pei Shuyao tak ada hubungan. Tidak mungkin. Bukannya di buku ceritanya gak gini? Kamu beneran gak suka Pei Shuyao? Gak suka. Jadi, kamu sok-sokan. Nyariin jodoh aku sama Pei Shuyao. Karena kamu pikir aku suka dia? Anak tetangga, udah kenal lama, saling ngerti. Si orang ketiga kayak aku harusnya minggir sendiri. Di novel-novel kan selalu begitu ceritanya. Kalau aku sama Pei Shuyao gak ada hubungan apa-apa. Apa kamu masih mau mundur dari hubungan kita? Yi, malam ini ada acara jamuan bisnis di kota. Keluarga Tang jadi salah satu penyelenggara, kamu juga harus ikut. Kita ketemu, ngobrol bentar. Oke. Itu, kakakku nelpon, aku duluan ya. Tangi. Aku gak mau. Cuma jadi sugar daddy kamu. Pak Li. Dengar-dengar kamu baru aja nampung bintang top. Duan Yingrong, jadi pacar kesekian. Iya, bener banget. Buat bikin aku senang. Dia mau ngelakuin apa aja. Pasti dong. Yang main di dunia hiburan, kan jago-jago merayu. Tang Yi. Kamu kenal? Dia juga dari dunia hiburan. Penyanyi kecil yang gak terkenal, tapi mukanya lumayan. Gimana kalau kamu tampung aja, jadi pacar ke-9?
Atau ikut aja sama gue. Aku jamin kamu. Berani-beraninya kamu mukulin gue. Nanti gue habisin kamu. Pak Li. Cuma modal gitu. Mau ngerjain aku? Nggak ngukur diri. Tangi. Kamu gak apa-apa? Santai aja, dia gak bakal bisa lukain aku. Tapi, acara bisnis kayak gini, daftar tamunya pasti udah disaring. Gimana sampah kayak dia bisa masuk? Diam aja ngapain? Cepetan usir mereka keluar. Tuan Yan, jangan salah paham, dia yang ngegoda aku. Diam. Selidiki. Siapa yang ngasih dia izin masuk? Siap. Lihat, kan kakak sudah bilang dari dulu, dunia hiburan itu kacau banget. Mending kamu ikut kakak pulang aja. Jadi, tadi kamu ada di kerumunan orang, lihatin aku dibully? Mau ngasih aku pelajaran gitu, Kak? Aku. Kak, kok muka kamu pucat gini? Jangan-jangan aku tebak benar ya? Aku cuma bercanda kok. Gak apa-apa kalau kamu gak nyalahin kakak. Gimana kalau hari ini nginep di rumah? Soal kejadian hari ini, pasti ada hubungannya dengan Kang Yongkang. Aku mau lihat nih. Dia mau bikin onar apa lagi? Boleh juga. Kamu juga udah lama gak pulang. Kali ini nginep beberapa hari aja. Tapi, aku mau bawa Yan Heng ikut pulang. Yan Heng kan sibuk banget. Jangan manja-manja deh. Gak apa-apa. Nemanin Tangi pulang kampung. Itu kewajibanku. Kalau ada yang aneh, pasti ada maunya. Aku temenin kamu pulang buat lihat-lihat. Yan Heng, tahu kamu datang, kami sengaja. Rapiin kamarnya. Kebutuhan apa aja, bilang aja. Kamu sama Yi kan suami istri, kami gak siapin. Kamar kamu terpisah buat kamu. Oke. Kalau gitu kami gak ganggu ya, istirahat yang cukup. Yan Heng, makasih ya buat pesta hari ini. Sama-sama. Aku tahu, kamu paling benci ikut pesta kayak gini. Jadi, hari ini kamu datang khusus. Karena khawatir sama aku ya? Iya. Aku khawatir sama kamu. Oh, aku tahu, pasti karena kita belum cerai kan? Menghina anjing aja lihat tuannya dulu. Bener kan, sayang? Kamu ini, diri sendiri aja gak dikasih ampun. Kalau kamu beneran mau terima kasih. Kasih yang nyata aja. Apa? Apa maksudnya? Kita kan suami istri. Menurut kamu gimana? Aku sampai susah payah mendekati kamu. Masih belum ngerti juga? Aku. Tangi. Kamu benar-benar terhadapku. Tidak punya sedikit pun perasaan? Jadian Heng. Ini menyukaiku? Bukannya novel menulisnya seperti ini. Ada kok. Ah, aneh sekali. Perabotan dan dekorasi di kamarku, semuanya berubah. Di mana yang berubah? Lihatlah. Kemarin, kamarku penuh dengan foto-fotoku. Kali ini, bahkan tata ruangnya pun berubah. Kirimkan fotonya padaku. Aku akan minta orang untuk memeriksanya. Tolong periksa lagi untukku. Kamu curiga kamu bukan anak kandung mereka? Kau tidak merasa bahwa mereka berempat kurang lebih ada kemiripan? Dan aku, sama sekali tidak. Kekuatan mentalmu cukup bagus ya. Kita pergi ke pusat tes DNA besok. Itu sudah pasti. Aku sebagai orang yang masuk ke dalam buku, memang bukan anak kandung mereka. Cara dia melihatku, kenapa terlihat tidak bersih sekali? Aku pergi dulu, saya mau mandi dulu, nanti kita bicara lagi. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di sofa saja. Dia sangat lucu sekali. Matanya cantik, hidungnya juga cantik. Bibirnya juga cantik.
Kenapa aku bisa berada di ranjang? Ada apa ini? Mandi pagi-pagi sekali. Hang. Semalam aku tidak melakukan apa-apa kan? Sayang sekali, badan yang sebaik ini. Semalam tidak sempat meraba sedikit. Rugi sekali rugi. Tidak, dia semalaman tidak diam sama sekali. Tapi tidak ingat sama sekali. Ah, sayang sekali. Ayo pergi ke pusat tes DNA. Hasil tes sudah keluar. Lihatlah. Benar saja, aku bukan anak kandung. Selama bertahun-tahun ini, mereka selalu memberitahu orang luar betapa mereka mencintaimu. Tapi hasilnya, Kalau tes DNA membuktikan aku anak kandung mereka, baru aku kaget. mau ku bantu cari orang tua kandungmu? Gak usah. Mereka menyimpanku cuma buat cari untung atau celakain aku. Aku harus cari tahu dulu mereka mau apa sebenarnya. Aku bantu kamu. Oke. Tapi aku nggak bakal minta bantuanmu gratis. Nanti kalau aku udah jadi bintang internasional, aku bakal bawa perusahaanmu naik kelas bareng. Oke, tunggu kamu bawa aku naik kelas ya. Nah gitu dong, harus lebih sering senyum. Kamu cantik banget kalau senyum. Tanggi. Nggak hapus. Aku anterin kamu pulang ke Tan dulu, habis aku urusin perusahaan. Aku dateng cari kamu. Yi, Hubunganmu sama Yan Heng belakangan ini. dekat banget ya. Dulu kan dia benci banget sama kamu. Sekarang dia jatuh cinta sama aku. Maksud kamu, dia jatuh cinta sama kamu? Aku pintar, imut, cantik. Wajar dong dia jatuh cinta. Mama, sikap apa ini? Enggak, Mama senang buat kamu. Aku dipermalukan di pesta. Orang-orang yang ngerjain aku, kalian yang nyariin. Ini gimana sih? Kenapa kalian kasih mereka uang? Pokoknya kalau udah kenyang, aku bakal ngamuk. Serang semua orang tanpa pandang bulu. Yi, tenang dulu. Kenapa aku harus tenang? Jelasin sekarang. Ini gimana sih sebenarnya? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Diam. Di pesta, kamu sendiri yang janji. Bakal bikin keadilan buat aku. Ini keadilan yang kamu maksud? Yi, kondisi kakakmu emang udah nggak bagus. Jangan ngomong ke dia kayak gitu. Kamu masih berani ngomong. Kamu mamaku, tapi malah kasih uang ke bajingan-bajingan itu. Gila banget. Kalau nggak mau aku masuk dunia hiburan. Nggak perlu pakai cara kotor kayak gini kan? Pasti ada yang nyulik di belakang, tenang aja. Mama pasti selidikin ini sampai tuntas. Aku nggak bakal percaya lagi. Sama kalian semua. Kalian membuatku jijik. Aktingku ini pantas dapat Oscar. Bu, dari dulu aku pikir ide ini bodoh. Dia semakin tak bisa dikendalikan. Sepertinya hal itu harus dipercepat. Jangan sampai ketawa, nanti gajiku hilang. Yi, buah ini ibu yang potong sendiri. Kami salah. Bukannya kamu mau mobil bisnis? Besok ibu ajak kamu pilih sebagai permintaan maaf. Sama perumahan di DL, kita pilih juga. Benar. Kamu tinggal lama di rumah. Ibu kenal desainer interior yang bagus. Nanti kita renovasi kamar ini untukmu. Oke. Musang memberi salam pada ayam. Ekor rubah akhirnya keluar.
Tuan Liu. Yi. Cepat sapa Tuan Liu, ini ahli. Desainer interior terkenal. Tuan Liu. Berdandan gini, kukira penipu. Mana Master Feng Shui? Nona Tang, lama tak jumpa, masih humoris. Kau kenal aku? Yi, jangan kurang ajar. Ini desainer terkenal. Tuan Liu, saya ajak lihat tata ruang, silakan. Desainer apaan? Jelas Master Feng Shui. Halo sayang. Foto tata kamarku. Coba kamu teliti dari sisi Feng Shui. Feng Shui? Aku cari sekarang. Master Liu, bagaimana? Lapisan ketujuh perebutan energi, hampir jadi. Ini saat kritis. Aku akan buat jimat. Apapun caranya. Kau harus buat Tangi minum jimat ini. Buat jimat sulit, butuh energi besar. Master Liu, aku paham aturan. Jimat ini jangan kena napas orang lain. Ringannya pengaruhi hasil perebutan energi. Beratnya rugikan energimu. Aku catat. 1 miliar biaya nyawa sudah transfer. Sudah capek ya? Siapkan semua yang kuperlukan, yang paling penting. Kamu harus bisa mengendalikan Tangi. Kali ini apapun caranya, aku pasti bisa kendalikan Tangi. Yi, ini jus jeruk yang kubuatkan untukmu. Untuk menambah vitamin C. Terima kasih, Ibu. Yi, ini ungkapan sayang ibu. Minumlah ya. Ibu, Kak, kalian lupa? Aku paling benci minum jus jeruk. Bu, kalau Yi tidak mau. Kita harus membantunya. Kalian mau apa? Tenang, Yi. Asal upacara pengambil alihan keberuntungan selesai. Pertukaran darah berhasil, kamu akan bebas. Ayo, minum ini. Pola yang terlihat di foto ini adalah formasi pengambil alihan keberuntungan yang sangat jahat. Formasi pengambil alihan keberuntungan ada 7 lapis, sepertinya sudah diambil keberuntungannya sejak kecil. Berlapis-lapis, tidak boleh ada kesalahan atau terlewat. Sekarang sudah sampai lapis ke-7, sekali berhasil. Orang yang diambil keberuntungannya akan tewas. Kak Yan Heng, rapat sebentar lagi dimulai. Kamu mau kemana? Ada urusan. Surat wakil Direktur Zhang pimpin rapat. Hal yang bisa buat kamu tinggalkan kerja pasti penting. Aku temani kamu. Tidak usah, Tangi, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Minum saja, ini akan berakhir. Bicaralah baik-baik. Aku minum. Aku minum. Boleh kan? Ini baru adik baik kakak, minum. Kakak, kamu kan sakit. Banyak minum vitamin C biar cepat sembuh. Tangi, kamu mau apa? Mau apa? Nak, kamu kenapa? Lihat jus jeruk jelek yang kamu bawa ini, warnanya sudah berubah. Pasti ditambah sesuatu di dalamnya. Mendingan anak baikmu yang minum, sudah tahun 2025. Masih ada yang percaya tahayul, upacara pengambil alihan keberuntungan. Halo, sebagai warga yang taat hukum, aku mau lapor polisi. Ada orang di keluarga Tang yang praktik ilmu hitam. Tangi, Suamiku, kamu datang pas banget, bantu aku rekam. Layar penilaian MVP. kupikir tidak akan bertemu kamu lagi. Kamu baik-baik saja kan?
Baiklah Yan Heng. Pinggangku sedikit pegal dengan kemampuan bertarungku ini. Duduk yang baik. Di mana kotak P3 kninya? Bahu lebar ini, pinggang ramping ini. Tak terbayang kalau dia menindihku. Angkat kakimu. Angkat kakimu. Siang bolong begini, kurang baik ya. Kenapa? Apa aku menyakitimu? Ini kata-kata apa sih? Enggak. Kalau gitu, aku lanjut ya. Dasar Yan Heng, kok bisa begitu mahir menggosok? Sayang. Kamu bilang, keluarga Tang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Bukankah seharusnya mereka dibikin bangkrut? Kita kan komunitas kepentingan bersama. Mereka begitu menindasku, tolong aku dong sayang. Bikin mereka bangkrut, boleh kan? Baik. Yan Heng, tolong aku. Aku di sini. Tenang, jangan takut. Yan Heng. Aku sudah aman. Kamu sekarang sudah aman. Kamu sudah mimpi buruk, aku di sini. Sudah berkali-kali aku mimpi buruk. Kali ini malah diselamatkan Yan Heng. Apa karena perebutan energi sudah dipecahkan? Ayah cepat pikirkan cara. Segera jamin mama dan kakak keluar. Polisi sudah dapat bukti kuat. Liu Xiangwen itu penipu besar. Sudah dihukum 15 tahun, tapi ibumu yang bodoh itu tidak hanya salah percaya orang, tapi juga menyeret Yongkang ditangkap. Bukti sudah jelas, aku bisa apa? Halo Tuan Tang Wei Cheng. Kami terima laporan identitas asli, sekarang menangkapmu atas tuduhan penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan, pasti kalian salah. Saya tidak, Tuan Tang mohon kerja sama dengan kami. Anda gunakan jabatan untuk pengumpulan dana ilegal, gelapkan perusahaan. Sudah ada orang baik yang serahkan bukti kepada kami, yang Anda hadapi. Akan jadi hukuman berat hukum, bawa pergi. Ini palsu. Ayah aku cari pengacara. Lepaskan ayahku. Shanshan, kakakmu terpengaruh pingsan. Gagal diselamatkan, meninggal. Mimpi buruk? Tidak. Aku merasa. Tadi sepertinya seluruh tubuhku terasa lebih ringan. Sepertinya ada belenggu yang terlepas. Tadi, Tang Yongkang mati. Mati seperti yang kumaksud? Di novelnya, tokoh aslinya memang dikuras darahnya sampai habis. Ternyata tujuannya adalah untuk menjadi bank darah hidup Tang Yongkang. Lalu tokoh aslinya mati. Tang Yongkang hidup. Sekarang dia mati. Apakah ini berarti aku bisa hidup? Bagus sekali, sayang. Aku tidak akan mati. Bagus sekali. Tidak akan ada lagi yang menjadikanmu kambing hitam. Sayang, mulai sekarang aku bebas. Kak Yan Heng, Kak Yan Heng. Siapa yang menyuruhmu masuk tanpa ketuk pintu? Masuk. Kenapa kamu belum urus pengunduran diri?
Aku tidak mau berhenti, aku tidak akan urus. Apa aku mengganggu kalian? Siapa yang menyuruhmu tidak ketuk pintu? Yi. Kamu datang? Aku datang ambil kontrak. Tinggal telepon saja. Tidak perlu repot-repot datang sendiri. Ternyata Yan Heng bukan tidak suka tersenyum. Dia hanya tidak mencintaiku. Yan Heng, Kenapa kamu masih di sini? Masih belum ke HR urus pengunduran diri? Kak Yan Heng, aku ingin bicara denganmu. Maaf, tidak lihat aku sedang sibuk? Kamu keluar dulu. Rasanya seperti ada sesuatu yang lepas dari kendaliku. Sistem heroine Anda telah diaktifkan. Karena Malelit novel asli telah dihapus. Yan Heng telah ditingkatkan dari Sechont Malelit menjadi Malelit. Sistem ini akan membantumu menaklukkan Yan Heng. Yi, penjualan album barumu langsung melampaui 1 juta setelah dirilis. Perusahaan memutuskan mempersiapkan konser untukmu. Benarkah? Tadi Pak Yan juga secara khusus menekankan. Kamu ingin konser di kota mana? Dia akan menyuruh orang mengatur semuanya. Bagus sekali. Aku akhirnya bisa mewujudkan mimpiku sendiri. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta dengan presiden yang meskipun awalnya hanya akting? Apa? Kamu tidak tahu kan? Presiden yang menyukaimu, bukan? Apakah itu sangat jelas? Tentu saja. Kalian berdua benar-benar manis. Jahanam, kamu tidak hanya membuat keluarga Tangku bangkrut, tapi juga membunuh kakakku. Pembunuh harus membayar dengan nyawa, kamu harus mati untuk mengganti nyawa kakakku. Mati saja. Yi, hati-hati. Tangi, kenapa kamu belum mati juga? Kamu tidak terluka kan? Kecelakaan mobil di dalam novel masih terjadi juga. Sama persis seperti yang ada di mimpiku. Yan Heng yang menyelamatkanku. Aku tidak apa-apa, malahan kamu. Mau menyelamatkanku sampai rela mengorbankan nyawa. Aku tidak apa-apa. Tangkap Tang Guanshan ke sini. Baik. Tangi, kenapa kamu masih belum mati? Kaulah yang membunuh keluarga Tangku. Tang Guanshan dengan sengaja mau membunuh orang. Bawa dia ke kantor polisi. Bawa dia pergi. Hasil vonis untuk Tang Guanshan sudah keluar. Dengan sengaja membunuh orang di jalan umum, dihukum penjara 25 tahun. Mulai dari sekarang, aku tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Tang. Yan Heng, terima kasih. Selamat untukmu. Kalau begitu, ayo kita pulang. Baik, kita pulang. Terima bunga ini, maka kamu jadi milikku. Apakah kamu suka? Suka. Ini adalah perjanjian pranikah yang ditandatangani olehku dengan Tangi yang akan menikah denganku. Perjanjian ini mengatakan, setelah 1 tahun menikah, ikatan pernikahan kita akan otomatis batal. Aku rasa aku tidak bisa lagi menjalankan perjanjian ini. Untuk Tangi yang menikah denganmu. Jadi, kamu tahu bahwa aku bukan Tangi yang asli. Sebenarnya, sudah lama sekali aku tahu bahwa kamu bukan dia. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena aku ingin. Kamu tidak memberitahuku. Pasti ada alasannya.
Tapi aku ingin memberitahumu. Aku tidak pernah bingung antara kamu dan dia. Yang aku suka, hanya kamu. Hal ini mungkin terdengar konyol. Entah kamu akan percaya atau tidak. Aku percaya. Ini adalah dunia novel. Tangi yang asli. Karena tidak tahan dengan takdirnya. Jadi membawaku ke sini. Dan kamu adalah pria kedua dalam novel. Pei Shuiao adalah tokoh utama. Menurut cerita, kamu akan terus mencintainya. Pantas saja aku selalu merasa tidak bisa mengendalikan hidupku sendiri. Aku terhadap Pei Shuiao tidak ada sedikit pun perasaan cinta. Yang aku suka hanya kamu. Maukah kamu menikah denganku? Tentu saja aku mau. Aku sudah menyuruh HR untuk mengurus pengunduran diri Pei Shuiao. Kedepannya, aku akan menjauh darinya. Aku percaya kamu. Kamu baik sekali. Besok aku masih harus syuting MV. Kak Yan Heng, Kak Yan Heng. Kenapa kamu masih di sini? Nona Pei, setelah mengundurkan diri dari perusahaanmu, resmi menjadi General Manager untuk grup Pei kami. Selanjutnya, dia akan mewakiliku untuk menangani urusan bisnis dengan perusahaanmu. Kak Yan Heng, Kak Yan Heng. Senang bisa bekerja sama denganmu lagi. Mari belajar bersama. Kerjasama yang menyenangkan. Sistem penaklukan tokoh utama telah ditingkatkan. Mulai sekarang kamu bisa mengendalikan perilaku Yan Heng, membuatnya menjadi pengagum setiamu. Sayang, kamu kenapa? Sepertinya aku selalu terpengaruh oleh aura tokoh utama Pei Shuiao. Dari pertama kali dia menjadi asistenku sampai hari ini. Aku sebenarnya ingin menolaknya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu juga menyadarinya. Kamu sudah lama tahu. Beberapa kali di momen krusial, aku melihat aura protagonis di tubuh Pei Shuiao mengendalikanmu. Pria kedua yang sengsara, karakter sampingan yang mati mendadak. Penulis tua bangka ini sebaiknya saat tidur kedua matanya bergantian berjaga untukku. Jadi, kita ini NPC. Benar-benar tidak bisa mengubah apapun? Takdirku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan langit. Yan Heng, ini adalah perang yang tidak terhindarkan. Tapi tenang saja. Aku akan menemanimu memenangkannya. Bisakah kita? Tentu saja bisa. Lagi pula, aku saja bisa melawan takdir dan selamat dari kematian. Pasti kamu juga bisa mengubah jalan hidupmu. Sekarang kita sudah bersama. Itu artinya sudah berubah, bukan? Jika pada akhirnya aku gagal melepaskan diri dari takdirku, kamu Tutup mulut kecilmu. Mulai sekarang, kita harus selalu bertukar informasi. Menyelaraskan detail agar orang lain tidak memanfaatkan sejenak informasi. baik. Kita akan selalu bersama. Pak Yan, Anda mencari saya? Dalam 1 bulan, urus semua aset pribadi yang saya tinggalkan. Pindahkan atas nama istri saya. Pak Yan, ini adalah kekayaan yang Anda kumpulkan bertahun-tahun bekerja keras. Anda yakin? Lakukan saja. Dan untuk hal ini, jangan sampai mengganggunya.
Yi. Aku berharap bisa memenangkan pertempuran ini. Jika kalah pun, tidak akan. Kamu tidak akan kehilangan segalanya. Masuk. Kak Yan Heng, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Apa maksudmu ini? Kak Yan Heng. Tangi selingkuh. Aku juga takut kamu terluka. Itu sebabnya aku ingin kamu bercerai dengannya. Urusan kami bukan urusanmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Sistem mengeluarkan perintah. Yan Heng harus setuju bercerai. Perintah diterima. Yan Heng harus bercerai dengan Tangi. Aku kenapa ini? Aku tidak mau menandatanganinya. Apa yang sedang kulakukan? Sistem ini memang bagus. Tangi, lihat apa yang bisa kamu saingkan denganku. Teman-teman media, hari ini kami mengundang kalian untuk mengumumkan. CEO yang dari Yanes Entertainment dan istrinya, Tangi, akan bercerai. Pak Yan, sepengetahuan kami, pernikahan kalian adalah pernikahan bisnis keluarga. Beredar kabar bahwa hubungan kalian sangat harmonis. Anda sengaja menempatkan Tangi di perusahaan sendiri. Untuk melindunginya, kenapa tiba-tiba bercerai? Karena Tangi, sebagai figur publik, berselingkuh selama pernikahan. Ini berita besar. Jika bisa menjadi headline hari ini, pasti akan trending. Iya, mari, bisa Anda foto dan saksikan. Kepada kami, Tentu saja bisa. Tangi, aku tidak hanya ingin Yan Heng bercerai denganmu. Aku juga ingin kamu hancur reputasimu. Sehingga tidak lagi pantas merebut Yan Heng dariku. Ih. Tak disangka, foto-foto palsu yang sengaja kau sebarkan ini benar-benar membuat Pei Shuao terperangkap. Sebagai artis, skandal perselingkuhan adalah hal yang paling dihindari. Bahkan jika aku tidak membocorkan kelemahan ini, Pei Shuao akan mencari cara lain untuk menghancurkanku. Lebih baik aku yang menjebaknya duluan. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kirimkan bahan klarifikasi ini ke media. Lalu umumkan fakta bahwa Pei Shuming menyebarkan rumor. Baik, akan segera kulakukan. Pei Shuao, pertarungan pertama ini, aku yang menang. Xiao hanya sedang tidak berpikir jernih. Itu sebabnya dia melakukan hal seperti ini. sekarang, siapa yang tidak tahu, demi menjadi pelakor, dia tega menjebak Tangi berselingkuh. Dia telah mempermalukan nama keluarga Pei. Dan Yanes juga mengumumkan akan membokot total keluarga Pei. Keluarga Pei dan keluarga yang telah berteman selama bertahun-tahun. Yan Heng kok bisa ke keluarga kita? Berusaha habis-habisan. Salahkan saja putri kita yang baik. Dia ganggu orang yang paling disayang Yan Heng. Ayah, ibu, jangan khawatir. Yang paling disayang Yan Heng cuma aku. Pemeran utama novel ini juga cuma aku. Anak durhaka, kamu mau apa lagi? Shuyao, cepat minta maaf ke Tangi, biar Yan Heng mungkin bisa lepaskan keluarga Pei. Tangi lagi-lagi Tangi. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Walaupun aku punya sistem, bisa kendalikan Yan Heng. Tapi selama Tangi tidak mati, Yan Heng akan selalu punya pikiran lain. Cuma dengan hapus dia, semuanya baru normal lagi. Anak durhaka ini, dia mau hancurkan keluarga Pei. Yan Heng, hari ini hari apa sih? Oh, aku tahu. Hari ini mau rayakan kemenangan pertama kita. Minum 1 gelas. Yan Heng, Minum 1 gelas. Yan Heng,
Jangan-jangan aku dong. Kamu kenapa? Minum 1 gelas. Yan Heng. Tangan kamu luka. Ayo ke rumah sakit. Cepat pergi. Pei Shuao yang kendalikan kamu. Pergi, cepat pergi. Pergi. Pertunjukan bagus baru mulai. Pemeran utama kok bisa pergi? Pei Shuao, kamu mau apa? Tentu saja, ambil kembali semua yang jadi hakku. Selama kamu hilang, semuanya akan normal lagi. Kak Yan Heng, lihat dia, selalu ganggu kita. Cuma kalau dia hilang total, kita bisa bersama selamanya. Bagaimana menurutmu? Yan Heng. Aku tidak bisa. Sistem, buat Yan Heng nurut, perintah diterima. Yan Heng akan patuh tanpa syarat. Tangi, hanya kamu yang mati. Semua yang seharusnya milikku akan kembali. Pei Shuao, membunuh itu melanggar hukum. Aku tahu, tapi yang akan membunuhmu sekarang, bukan aku. Kamu tidak tahu malu. Bunuh dia. Kita bisa bersama selamanya. Perintah diterima. Hapus Tangi. Jangan. Yan Heng, aku Tangi. Tangi. Cepat pergi. Baik. Kita akan bersama selamanya. Tangi. Yan Heng. Tangi. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Pei Shuao, kamu gila? Aku gila, dan itu karena kamu yang membuatku gila. Akulah pemeran utama novel ini, dan kamu hanya karakter sampingan yang seharusnya mati sejak lama. Berdasarkan apa kamu? Kamu sadar diri? Rupanya kamu sudah tahu sejak lama. Kenapa kamu mengambil semua yang menjadi milikku? Tangi, semuanya karena kamu menghancurkan hidupku. Shuao. Berhentilah. Semuanya sudah berakhir. Yan Heng, bahkan sedetik pun, kamu tidak pernah tertarik padaku? Dari awal sampai akhir. Hanya ada Tangi. Yao Yao. Ayah, ibu, ayah, aku adalah pemeran utama yang disayang, hidupku tidak seharusnya seperti ini. Semuanya karena Tangi, orang itu, aku akan membunuhnya. Shuao. Astaga, di ruang tahanan masih bisa berkata seperti itu. Apa dia sudah gila? Ayah, aku kan pemeran utamanya. Bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Ayah, tolong bunuh Tangi untukku, ya? Bunuh Tangi untukku. Pak Tua, putriku benar-benar gila. Semuanya sudah berakhir. Bunuh dia. Ding dong, terdeteksi. Tokoh utama wanita asli mengalami gangguan mental. Figuran Tangi kini telah berhasil naik pangkat menjadi tokoh utama wanita. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia.
Apakah akan mengaktifkan kekuatan aturan terhadap tokoh utama pria Yan Heng? Sistem anjing. Berani-beraninya kau muncul lagi. Siapa yang menyuruhmu menghapus tokoh utama pria asli? Membuat Ishion jatuh hingga sampai tanya. Lalu jadi gila karena Yan Heng. Bukankah itu karena pertempuran Anda terlalu kuat? Sehingga garis dunia terpaksa berubah? Aku itu karena nasib terlalu kejam, baru terpaksa melawan. Sekarang aku sebagai tokoh utama wanita. Apakah punya hak untuk mengubah garis dunia? Tentu. Anda adalah tokoh utama wanita. Semuanya harus menurut Anda. Kalau begitu, cepat tarik kembali tokoh utama pria asli itu untukku. Biarkan dia juga merasakan siksaan Pei Shuyao. Yi. Kamu lagi ngomong sama siapa? Kalau aku bilang, sekarang aku naik level jadi tokoh utama wanita. Punya hak untuk mengubah aturan dunia. Kamu percaya nggak? Jadi pacarku yang jadi tokoh utama. Ini artinya, kita sudah terbebas dari takdir yang sudah ditentukan, bisa memulai hidup kita sendiri. Bingo. Suamiku memang pintar. Nggak tega lihat, nggak tega lihat. Sudah, turun dulu. Tunggu sebentar. Buka lihat. Suka nggak? Dari kapan kamu mulai persiapkan ini? Sejak pertama kali dengar kamu nyanyi. Aku sudah tahu, suatu hari nanti, kamu pasti akan berdiri di atas panggung. Yang jadi sorotan semua mata, mengadakan satu tidak banyak konser. Khusus untukmu. Kok nangis? Aku nggak nangis. Yan Heng, makasih ya. Aku yang harus berterima kasih. Dari dunia nyata. Datang ke sisiku, memberi aku hidup baru. Halo, Kak Bei. Semoga ada urusan yang sangat penting. Sayang, lagu barumu meledak. Ada sponsor yang mau kontak kamu. Mau adain konser 100.000 penonton. Yan Heng, aku mau adain konser 100.000 penonton. Impianku jadi kenyataan. Aku mendengarnya. Mulai sekarang, setiap keinginanmu akan menjadi kenyataan.